Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Dikejar Kuntilanak Akibat Membawa Ari-Ari Bayi. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita dari Bella Jasmine, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Banten tahun 2009. Mbak Riri yang sudah sejak tadi siang dijemput Bu Bidan hingga sore ini belum juga melahirkan. Kata Bu Bidan yang biasa kami panggil Bude, si jabang bayi masih asik dalam perut. Namun kulihat Mbak Riri begitu kesakitan, sampai-sampai kondisinya seperti orang mabuk. Ia terus saja merintih sambil memegangi perutnya. Saat ini hanya aku, tetangganya Mbak Riri, yang menunggui di rumah praktek Bude. Suaminya Mbak Riri masih di Jakarta, mungkin dalam perjalanan pulang saat ini. Sementara orang tuanya sedang dalam perjalanan dari Bogor. Tapi anehnya sampai saat ini belum ada satupun yang tiba. Mbak Nuk, kalau mau minum ambil saja di pantry. Kasihan dari tadi temenin Riri, tutur Bude yang sampai sibuk memeriksa jalan di jabang bayi. Iya Bude, nanti kalau aus saya ambil sendiri, sahutku sungkan. Bude itu merupakan satu-satunya bidan di desa kami. Dia begitu gesit dan cekatan. Bahkan dia juga tak sungkan untuk mendatangi pasien jika pasien tak memungkinkan untuk datang ke rumahnya, karena dia praktek di rumahnya sendiri. Tak lama kemudian Mas Bambang, suamiku, datang bersama Budian. Salah satu tetangga kami juga. Mereka membawakan perlengkapan untuk sang calon bayi dan ibunya. Gimana Mbak? Apa sudah lahiran? Bisik Budian. Wajahnya nampak cemas. Wajar, karena hari sudah hampir memasuki waktu isya. Namun Mbak Riri belum juga melahirkan, padahal dia merasakan kontraksi sejak siang. Belum Bu, gelengku. Keluarganya pun belum satu pun yang muncul. Kasihan sekali Riri, gumam Budian. Tatapannya menerawang sedih. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar suara laki-laki mengucap salam dari depan pagar. Saat kami menoleh, ternyata sosok Mas Rusdi, suami Mbak Riri, telah berdiri di sana, masih dengan seragam kerjanya. Rupanya ia belum sempat berganti pakaian dan langsung menuju rumah Bude. Waalaikumsalam, saut kami bersamaan. Hati kami terasa sedikit lega melihat kehadiran Mas Rudi. Alhamdulillah, Dik Rusdi, akhirnya kamu sampai juga. Kasihan istrimu sedang berjuang melahirkan darah dagingmu. Sana cepat, kamu temui istrimu, sergah Budian. Ia menarik lengan Mas Rudi dan menyeretnya masuk ke dalam ruangan, di mana Mbak Riri masih terkulai lemah dengan sesekali merintih. Di sela kesakitannya yang mendengarnya, Mbak Riri mencium tangan sang suami dengan wajah penuh keringat. Aku yang terbawa suasana memutuskan untuk keluar ruangan saja. Namun saat aku membuka pintu, tiba-tiba saja pintu itu terbuka dengan sendirinya. Gimana Dik? Apa sudah lahir? Aku dikejutkan oleh wajah suamiku sendiri yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Astagfirullah, Mas, kamu bikin kaget aku saja, gerutu aku. Kami pun menunggu di teras sambil mengobrol. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Belum juga ada tanda-tanda Mbak Riri telah melahirkan. Suasana masih terdengar di dalam sana. Setengah jam kemudian rombongan orang tua Mbak Riri
dari Bogor datang. Kami menunggu di teras rumah Bude menyambut seadanya kedatangan mereka. Raut wajah ibu Mbak Riri nampak cemas. Dengan langkah tertatih, wanita gemuk itu lantas memutuskan untuk langsung masuk ke ruangan bersalin. "Silahkan Bu," tawarku. Wanita itu pun masuk bersama seorang wanita muda yang kukenal sebagai Anita, adik Mbak Riri, dan seorang laki-laki setengah baya di belakang Anita yang tidak kukenal. Setelah mereka semua masuk, aku kembali duduk di teras. Formasi masih tetap sama. Aku dan Mas Bambang, Budian, dan bertambah satu anggota, Pak Nurdin, ayah Mbak Riri. Saya sangat berterima kasih pada saudara dan saudari sekalian karena telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk menunggui anak kami Riri. Kami sudah berusaha secepat mungkin untuk bisa tiba di sini lebih awal. Tapi ada saja kejadian yang menghambat kami untuk bisa cepat sampai, tutur Pak Nurdin. Wajahnya nampak lelah. "Jangan sungkan Pak, sebagai tetangga terdekat sudah menjadi kewajiban kita untuk saling bantu," sambung Mas Bambang. "Suamiku memang orang yang memiliki jiwa sosial sangat tinggi, walaupun ia hanya berprofesi sebagai supir angkot." "Terima kasih Pak Bambang, kami tadi kesulitan untuk mencari orang yang bisa membawa mobil kami. Untung saja Anita bisa izin dari kantornya, jadi kami bertiga bisa datang ke sini." Penuturan Pak Nurdin barusan membuat keningku berkerut. "Mohon maaf Pak, barusan Bapak bilang bertiga, bukannya berempat," selaku. Kini gantian Pak Nurdin yang mengerutkan keningnya. "Ah, Bu Nuge ada-ada saja. Kami datang cuma bertiga Bu. Saya, istri saya, dan adiknya Riri, Anita. Kalau dia tidak ikut, ya kami tidak akan sampai sini," seloroh Pak Nurdin. "Ada apa Nuk? Apa ada yang aneh?" Sela Budian. Ia nampak penasaran dengan kalimatku. "Ah, tidak apa-apa kok Bu. Tidak ada yang aneh. Mungkin saya saja yang sedang lelah, jadi agak berhalusinasi," sahutku berbohong. Tak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi memecah keheningan malam. Sepertinya Riri sudah melahirkan. "Alhamdulillah," panjat kami bersamaan. Pintu tiba-tiba terbuka dan muncullah Anita. "Anaknya laki-laki Pak," seloroh Anita dengan senyum yang lebar. Kami pun berbondong-bondong masuk untuk melihat sang bayi. "Kok cepet ya Dik?" bisik Mas Bambang saat di dekat pintu. "Mungkin memang sudah waktunya Mas," sahutku. Tiba-tiba saja mataku menangkap sosok seorang laki-laki setengah baya yang nampak berdiri di teras menghadap pintu pagar. Samar-samar aku mendengar ia berbicara sendiri sambil mengibaskan tangannya sembari menantang. "Cepat pergi dari sini, adik laki-laki setengah baya itu." Nampaknya ia mengusir seseorang atau sesuatu yang tak terlihat. Aku ingat betul jika laki-laki itu yang tadi ikut masuk bersama ibunya Mbak Riri dan Anita. Singkat cerita, kami pun mengobrol sesaat sampai menunggu proses Bude membersihkan perut Mbak Riri. "Alhamdulillah ya Bu, begitu ibu datang langsung melahirkan. Kasihan Mbak Riri, sejak siang kesakitan," celotehku. "Ya syukurlah, alhamdulillah Mbak, kami segera datang. Ada yang menutup jalan bayinya. Karena itu Riri tak kunjung melahirkan. Begitu saya tahu, langsung kami bacakan doa-doa agar kelahiran si jabang bayi dilancarkan," jelas ibunya Mbak Riri. Kami memanggut-manggut. Batinku ingin sekali menanyakan pria laki-laki setengah baya misterius yang ikut datang bersama mereka. Namun aku urungkan karena takut waktunya tidak tepat.
Ini ari-arinya sudah dibersihkan. Mau dibawa sekarang atau besok? Asisten Bude muncul di balik pintu ruang persalinan. Kami pun saling berpandangan. Maaf Bu, kalau boleh saya kasih saran. Sebaiknya lebih cepat dikuburkan akan lebih baik, saran Budian. Beliau orang yang cukup paham akan hal ini. Kalau begitu biar dibawa oleh Rusdi agar cepat diproses, sergah ibu Mbak Riri. Ia masih mau nimang-nimang sang bayi yang tertidur pulas di dekapannya. Baik Bu, sigap Rusdi. Tapi jangan naik motor, Rus. Naik mobil saja. Sekalian diantar Budian, Mbak Nuk dan Pak Bambang untuk pulang. Kasihan, mereka pasti mau istirahat, tambah ibunya Mbak Riri. Rusdi pun bertukar kunci kendaraan dengan Anita. Setelah siap, kami pun pamit pada keluarga Mbak Riri. Saat itu waktu telah menunjukkan hampir pukul 1 malam. Kondisi kami memang sudah cukup kelelahan, tapi karena rasa solidaritas sebagai tetangga, kami ikhlas membantu Mbak Riri. Jarak dari rumah praktek Bude ke rumah kami cukup jauh bila harus ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan kampung yang masih dipenuhi kebun dan juga persawahan. Tak lupa kami membaca doa memohon kelancaran dalam perjalanan pada Sang Maha Pencipta. Mobil yang berisikan aku, Budian, dan Mas Rudi pun mulai melaju dengan perlahan meninggalkan halaman rumah Bude. Sementara Mas Bambang mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motornya. Belum terlalu jauh mobil meninggalkan rumah Bude, ada bayangan berkelebat cepat dari pohon pisang di seberang halaman rumah Bude. Bayangan itu awalnya menerjang motor Mas Bambang, namun kemudian terbang kembali melintasi atap mobil yang kami tumpangi. Tak lama kemudian terdengar bunyi klakson yang panjang dari motor Mas Bambang. Terlihat raut kebingungan dari wajah Mas Rudi yang sedang menyetir. Ada apa ya Mas? Tanya Mas Rudi pada Mas Bambang saat motor Mas Bambang membarengi mobil yang kami tumpangi. Kamu jangan melamun, fokus pada jalan dan jangan hiraukan apapun. Yang di belakang minta untuk membaca doa-doa agar diberi keselamatan dalam perjalanan, tugas Mas Bambang pada Mas Rudi. Ia kemudian kembali menurunkan kecepatan motornya dan melaju tak jauh di belakang mobil kami. Ibu-ibu bantu doa ya agar kita diberi keselamatan, karena sepertinya ada yang mengikuti kita, ujar Mas Rudi. Gegas bulu kudukku pun meremang. Aku pun melantunkan perlahan doa-doa pendek memohon perlindungan pada Sang Maha Pencipta, sekaligus mengusir rasa takutku. Kulihat Budian pun nampak kusuk membaca doa-doa. Dalam diamnya nampak mulutnya pun komat kamit, sementara bungkusan ari-ari bayi berada di antara aku dan Budian. Mas Rudi yang fokus menyetir sekali melirik ke arah belakang melalui kaca spion. Hati-hati Dik bawa mobilnya, nasihat Budian. Iya Bu, sahut Mas Rudi. Suara-suara aneh mulai terdengar dari arah atap mobil, seperti ada beban berat yang bergerak di atap mobil. Kemudian suara klakson kembali terdengar dari motor Mas Bambang. Mas Rudi sepertinya tahu jika Mas Bambang sedang tidak menglaksoninya. Ada sesuatu di atap mobil kami. Gimana Mas? Tegur Mas Rudi kebingungan. Aku amankan jalan supaya kamu bisa jalan lebih cepat, sergah Mas Bambang. Ia pun melajukan motornya mendahului mobil ini untuk mengosongkan jalur yang akan kami lewati. Setelah mengangguk pertanda mengerti, Mas Rudi pun menambah kecepatan mobilnya. Tepat dengan saat gas diinjak kuat-kuat oleh Mas Rudi, terdengarlah tawa melengking yang kuat dari atap mobil, diiringi suara seperti kepakan sayap yang besar seolah terbang menjauh. Jantungku berdebar bukan main. Seluruh bulu kudukku meremang dari ujung rambut hingga ujung kaki.
sesuatu berwarna putih nampak terbang dari satu pohon ke pohon yang lain di tepi jalan. Suara cekikikan makhluk itu terdengar begitu dekat, seperti berasal dari dalam mobil. "Mbak Nuk, jangan melamun," Budian menepuk bauku. "Saya takut, Bu," bisikku. Budian hanya mengangguk sambil terus mulutnya kumat kamit membaca doa. Tangan kanannya mengusap-ngusap lenganku. Kelebatan kain putih yang samar nampak mengejar mobil kami. Saat aku memperjelas pandanganku, nampaklah wajahnya yang sangat pucat tanpa hidung dan alis mata. Hanya sepasang mata merah dan mulut yang menyeringai. "Astagfirullah," serentakku terkejut. "Jangan dilihat, dia akan lebih menakutimu kalau kamu merasa takut," serga Budian. Iya Bu," sahutku gemetar. Budian kemudian meraih kantong yang berisi ari-ari bayi dan meletakkannya di atas pangkuannya. Jalanan begitu sunyi tanpa kendaraan lain yang berlalu lalang. Apalagi kondisi struktur permukaan jalan yang mulai rusak dan banyak lubang membuat mobil tidak bisa lagi menambah kecepatan. Dalam hatiku hanya bisa menyebut nama Allah berulang-ulang. Beberapa kali Mas Bambang terus membunyikan klakson ke arah mobil, dan Mas Rudi yang sedang fokus pecah fokusnya hingga mengajar lubang besar di jalan. Budian nampak terus kumat kamit membaca doa tanpa putus, sementara aku kian berdebar. Suasana seperti adegan di dalam sebuah film. Bedanya di film dikejar oleh penjahat, kami justru dikejar makhluk halus. Kelebatan putih itu masih terus melayang-layang di tepi jalan. Bahkan bukan hanya satu, melainkan tiga sosok kuntilanak berterbangan mengejar mobil kami. Di atap mobil pun mulai terdengar lagi suara seperti ada beban berat yang mendarat. Sementara mobil mulai mengurangi kecepatan karena kondisi jalanan yang rusak. Aku melihat wajah Budian yang juga mulai panik. Apalagi saat ku lihat sepintas ada wajah yang muncul dari kaca jendela di sebelah Budian. Aku pun memejamkan kedua mata sambil meremas jemari Budian yang nampak semakin cepat merapalkan doa-doa. Terdengar ada napas-napas yang menderu kasar dan diselingi tawa cekikian yang halus. Posisi duduk aku dan Budian kian merapat karena terdengar ketukan tak beraturan dari kaca jendela mobil sebelah kiri dan kanan. Jarak gerbang perumahan tempat kami tinggal hanya beberapa ratus meter lagi. Tapi sepertinya mobil kami sudah disergap oleh para kuntilanak. Ramai terdengar tawa cekikikan para makhluk halus betina ini yang mengendus bau amis darah dari ari-ari bayi yang kami bawa. Tak sadar aku pun mulai menangis. Begitu Budian. Sementara Mas Bambang terus membunyikan klakson motornya untuk mengusir makhluk-makhluk itu, hingga akhirnya motor Mas Bambang pun terpelosok ke semak tepi jalan. Tawa kuntilanak pun kian ramai diselingi geraman halus bagai hewan buas yang kelaparan. Tiba-tiba terdengar suara keras yang tertawa membahana, disusul kilatan cahaya yang menyilaukan hingga ke dalam mobil. Tawa itu begitu keras hingga kemudian terdengar mengeram sambil mengancam. "Jangan ganggu keluarga cucuku," terdengar suara menggelegar entah dari mana asalnya. Dan beberapa saat kemudian suara tawa kuntilanak tadi pun menghilang. Yang terdengar hanya tawa keras yang menggelegar yang kemudian seolah menjauh. Hingga kami tiba di tujuan. Tak ada lagi gangguan dari makhluk halus. Tak berapa lama kemudian Mas Bambang pun tiba dengan raut wajah kucel sambil cengingisan. "Mas, kamu tidak apa-apa?" serbuku. "Tidak apa-apa, Dik, cuma nyusruk di semak. Tak ada luka apa-apa kok," sahut suamiku sambil cengingisan. "Alhamdulillah, gumamku." Mas Bambang pun membantu Mas Rudi mengubur ari-ari bayi yang tadi kami bawa. Setelah terkubur rapi, diberi cahaya penerangan dari lampu bulan berkekuatan 5 watt.
Alhamdulillah, panjat kami bersamaan. Kami berhasil lepas dari kejaran para kuntilanak malam itu. Mbak Riri dan bayinya pun selamat dalam proses melahirkan. Dan sosok laki-laki setengah baya itu pun masih ku tak tahu siapa sebenarnya. Dugaanku mungkin dialah yang telah mengusir para kuntilanak yang mengejar kami. Tapi entahlah, kami hanya bisa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas kelancaran dan keselamatannya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.